Tentunya Polri terus mengikuti perkembangan yang ada, apa yang menjadi harapan masyarakat. Dan dari dulu di program transformasi kita, tentunya kita terus melakukan upaya reform terhadap hal-hal yang harus kita perbaiki, baik dari sisi operasional, instrumental, kemudian dari sisi pengawasan, dari sisi-sisi yang memang selalu menjadi perhatian publik. Kita selalu membuka ruang untuk melakukan perbaikan. Oleh karena itu, dengan adanya harapan dibentuknya Komisi Reformasi Kepolisian, tentunya Polri juga mempersiapkan tim internal di dalam untuk kemudian melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang sudah kita laksanakan, sehingga kemudian pada saatnya nanti masukan-masukan perbaikan yang diberikan pada kita segera bisa kita tindak lanjuti. Tentunya kami juga tetap mendengarkan semua masukan, apakah itu dari tim komite atau komisi, apakah itu dari masyarakat, dari pakar, dan seluruh masyarakat yang tentunya selama ini bersentuhan atau berada dalam lingkup yang Polri memiliki tugas untuk memberikan pelayanannya, baik di dalam bidang Harkamtibmas maupun dalam bidang penegakan hukum. Jadi semua tentunya terus akan kita kaji, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat terkait dengan Polri ke depan betul-betul bisa kita tidak lanjut. Saya kira itu. Banyak yang bertanya, reformasi Polri itu bagian dari penguatan atau justru pelemahan? Yuk kita bahas di video ini. Belakangan ini muncul perdebatan mengenai reformasi Polri itu sendiri. Ada sebagian pihak yang berpendapat bahwa reformasi ini merupakan penguatan institusi gitu. Nah, sementara di pihak lain merasa bahwa reformasi ini berpotensi melemahkan peran Polri itu sendiri. Guys, reformasi Polri itu akan menjadi penguatan apabila itu diarahkan pada peningkatan transparansi, kemudian akuntabilitas, dan juga pengawasan yang lebih independen. Nah, langkah ini sangat penting agar Polri itu dapat menjalankan tugasnya secara lebih profesional dan dapat dipercaya oleh masyarakat luas. Nah, itu kuncinya untuk penguatan Polri itu sendiri. Namun apabila reformasi itu dilakukan untuk pengurangan kewenangan atau mengurangi kewenangan mereka tanpa perencanaan yang matang, hal ini pasti akan berdampak negatif pada efektivitas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Bahkan nih, itu bisa berakibat kepada stabilitas negara. Nah, oleh karena itu, reformasi Polri itu harus dirancang secara lebih seimbang dan juga komprehensif. Tujuannya bukan untuk melemahkan institusi Polri atau mereduksi kewenangan mereka, tetapi untuk memperkuatnya melalui pengawasan yang lebih efektif dan juga sistem yang lebih transparan, sehingga kekuasaan dan kewenangan mereka itu tidak disalahgunakan. Nah, sebagai warga negara yang baik, penting nih bagi kita untuk memahami bahwa institusi kepolisian yang profesional dan akuntabel itu adalah kunci terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi intinya, reformasi Polri itu harus seimbang, bukan untuk melemahkan Polri, tapi lebih untuk memperbaiki sistemnya supaya kekuasaan dan kewenangan mereka itu tidak disalahgunakan. Jadi Polri harus tetap kuat, tetapi dia juga harus transparan dan lebih bertanggung jawab atau lebih akuntabel. Nah, menurut kamu nih, reformasi Polri itu harus seperti apa? Drop komentarmu di sini. Salam hormat, Satya Prabu.
Guys, ini ada kabar baru ya terkait Kapolri bentuk tim transformasi reformasi Polri ya. Semua masukan diterima katanya gitu guys ya. Dan ini langsung tadi kalian melihat sendiri ya. Video awal ada cuplikan dari Pak Listio Sigit, Jenderal Listio Sigit guys ya. Nah ini ada beberapa komentar juga terkait ini dan ada Pak Mahfud MD. Nah ini kita lihat seperti apa guys ya. Presiden kalah cepat dalam mereformasi Polri. Kapolri dahului Presiden Prabowo sudah bentuk tim reformasi Polri beranggotakan 52 perwira tinggi. Bayangkan Bapak Kapolri ya, harapannya itu adalah memperbaiki institusi Polri. Ya, kalau kau juga merekrut dari institusi Polri, nggak ada gunanya reformasi. Itu yang ada akal-akalan kalian. Bapak Kapolri, ya ini logika berpikirnya begini. Kalau kau mau membersihkan rumahmu, ya jangan gunakan sapu yang rusak. Jangan kau gunakan sapu dari sepiteng ataupun dari kotoran, supaya rumahmu itu bersih. Ini kau gunakan lagi sampah-sampah, kau masukkan lagi ke rumahmu, kau sapu lagi. Tahu kau sapumu sudah busuk, tapi kau bikin lagi sapumu untuk membersihkan rumahmu. Otakmu di mana? Aduh, bilang aja Bapak Kapolri kau itu takut. Kau itu hanya budak anggotamu, kau nggak ada gunanya. Ya, kau itu Bapak Kapolri yang tidak punya ada gunanya, tidak punya integritas sebagai Kapolri. Ya, jadi pesan saya sebagai masyarakat, Bapak Presiden, salam hormat. Tetap jaga diri Anda. Ada aroma kudeta di sana. Salam. Waduh, dalam kacamata Pak Mahfud. Nah ini ada Mahfud MD, polisi kehilangan kultur jiwa pengabdian guys. Kalau apa yang menjadi hal penting kalau teorinya itu memperbaiki kan penegakan hukum teorinya itu kalau penegakan hukum itu menurut Friedman kan 3. 1 substance, isinya, aturannya. Yang kedua structure, aparatnya. Lalu yang ketiga culture. Nah, di lingkungan Polri sendiri, saya diskusi dengan beberapa seniornya, ada 3. Tidak ada substance, yang ada structure, culture, dan instrumen. Struktural, kultural, dan instrumental. Nah, struktural ini udah jadi, udah selesai. Tidak ada masalah. Polri kan sudah lepas dari TNI, itu kan struktural selesai. Dan sudah ada undang-undang yang waktu ini oke. Tidak ada masalah. Lalu instrumental, berbagai aturan-aturan dalam bentuk undang-undang, perkap, dan macam-macam itu sudah banyak dan bagus aturannya. Masalahnya kultural ini. Polisi ini kehilangan kultur, budaya pengabdian. Nah, sehingga saya tidak banyak sebenarnya yang perlu dirombak, karena aturan apapun yang dicari tentang Polri yang bagus itu gimana sih, sudah ada semua. Di undang-undang ada di Eka Prasetya, Pesatya Polri, ada Tribrata, itu semua kan sudah ada, semua prinsipnya sudah ada, aturannya sudah ada, tapi kulturnya kok buruk. Kesan orang kalau polisi itu memeras, kemudian membacking ini. Yang terpenting tidak ada meritokrasi, sehingga orang-orang baik itu susah. Kultur buruk menyebabkan tidak ada meritokrasi. Kira-kira gitu. Meritokrasi. Siapa yang ingin dapat jabatan ya punya kedekatan dengan pimpinan di berbagai level atau membayar. Nah ini ada ya polisi yang membantu warga ya. Di balik sosok polisi juga ada yang baik juga gitu guys. Nah, ini ada polisi baik ya membantu kedua orang ini. Tunawisma katanya sih ya, dan mereka diusir oleh mertuanya guys ya, dan membawa jenazah anaknya untuk dimakamkan guys ya. Dan ditangkap dengan AKP Sutioso, PK Siaga SPKT Polda Sumsel. Tuh ini polisinya guys. Bayangkara dan akan dikuburkan di Kamboja. Kamboja. Terlalu bobrok kepolisian ini. Terlalu banyak kasus-kasus yang menjadi kasus pesanan penguasa, terutama Joko Widodo. Pak Prabowo coba
ada pertimbangan-pertimbangan evaluasi sehingga apakah ini memang layak untuk direformasi atau sebaiknya dibubarkan. Tim reformasi ini jangan sekedar untuk lip service saja bagi masyarakat. Mulailah dengan ganti tuh Kapolri, tangkap dan pidanakan orang-orang kotor walaupun dia mantan Kapolri seperti Tito Karnavian dan Krisnamurti. Krisnamurti dia kan pelaku rekayasa barang bukti digital, anak buahnya Tito semua. Jadi Tito ini seperti mafia, godfather-nya di kepolisian. Oleh karena itu, kita lihat kasus pertama, buku merah. Di sebuah ruangan penyidikan di KPK, itu tertangkap CCTV loh, menyobek, menipeks bukti-bukti transfer dana dari seorang importer daging bernama Hariman Basuki kepada Tito Karnavian. Kalau nggak salah 9 kali, sejumlah 8 miliar rupiah. Dan itu mereka melakukannya. Dan yang lebih tragis di Indonesia, polisi kotor semacam itu malah naik pangkat. Contoh, Henry Susanto Sianipar jadi Kapolres Kendal sekarang. Terus ini Roland Ronaldi sekarang jadi Kasat Resmob. Ijazah Joko Widodo kan bagaimana mereka transparan ya, Baris Krim Polri kalau menampilkan ijazah dalam bentuk berwarna saja tidak berani. Perlu didengar oleh tim reformasi Polri ya. Laboratorium forensik Polri itulah tempat yang paling kotor. Kejahatan di kepolisian itu berasal dari laboratorium forensik. Kalaupun nanti Pak Prabowo masih berharap kepolisian ini bisa direformasi secara total, ditunjuk nanti Kapolri baru, dia jangan pernah ke Solo. Maksudnya kenapa tuh? Loh, dia kan menghamba pada tuan yang lama. Oh. Kan sangat merugikan untuk Pak Prabowo Subianto kan. Waduh guys ya, itu dia guys terkait infonya ya, tentang bobroknya kepolisian ya tadi ya. Awal cerita ya dari Pak Mahfud FD tadi sudah memberikan kritikannya, dan tadi ada mas-mas bapak-bapak ini ya, aku nggak tahu nih bapak ini siapa. Nah, menurut kalian gimana terkait infonya ini? Mungkin punya komentar, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.